sejahtera. Baik, pada saat ini kami akan mempraktikkan percakapan coaching bersama kami. Saya Stefani Pelengkaho SPD MPD. Dan saya Adi Rentuene SPD. Saya Linda Lisa Puluhan SPD. Dan pada praktik percakapan coaching ini ada 3 siklus di mana kami akan bergantian berperan sebagai supervisor, berperan sebagai coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu Linda. Ya, jadi ini rencananya Ibu akan melakukan coaching ya kepada rekan sejawat. Oke. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin berdiskusi sedikit tentang apa yang akan dilakukan, Bu. Nah, yang pertama ini saya ingin mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian terhadap coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Jadi mulai dari tujuan, baru identifikasi, dan rencana aksi, bahkan tanggung jawab, atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot ya tentunya kepada coachee. Kemudian bagaimana juga Ibu sebagai coach menanggapi pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan kepada coachee, dan bagaimana coachee menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada coachee. Jadi jangan lupa untuk pada proses coaching nanti itu disesuaikan dengan prinsip kemitraan ya, Bu. Kemudian kreatif, bahkan juga memaksimalkan potensi dari coachee tersebut. Nah, saat ini Bu, saya ingin menanyakan kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu Stefani, dalam coaching nanti sebentar yang akan saya laksanakan, saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama, presence, itu kehadiran penuh, benar-benar fokus kepada coachee, kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya tentu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya diharapkan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga tentu lewat menumbuhkan kekuatan yang dimiliki oleh coachee. Oh, iya. Jadi itu ya Bu, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Jadi ada presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Oke. Nah, Bu, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi ketika Ibu melakukan coaching? Ya, baik, yang akan secara spesifik ya. Tentunya bagaimana coachee dalam melakukan coaching ini sesuai dengan alur Tirta ya, mulai dari tujuan, kemudian bagaimana dia mengidentifikasi masalah, dan bagaimana juga dia akan merencanakan aksi seperti apa yang akan dia lakukan, dan tentu tanggung jawab yang akan dilakukan dalam dia menyelesaikan masalah ini. Oke, jadi itu ya Bu yang Ibu akan lakukan. Jadi selain juga dengan kompetensi presence ya, dan mendengarkan aktif, bahkan memberikan pertanyaan berbobot, tentunya melakukan coaching dengan alur Tirta tadi ya. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini seperti apa Bu? Ya, tentu melalui kompetensi tadi yang ingin dicapai, tentu yang paling penting yaitu bagaimana tadi seperti yang saya katakan, coachee bisa menemukan masalah yang dia hadapi melalui kekuatan yang dia miliki dan langkah-langkah yang akan dia lakukan untuk
bisa menyelesaikan masalah. Oh, jadi dari proses ini si coach tersebut bisa mencari solusi ya Bu dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik sekali Bu untuk diskusi kita pada saat ini. Jadi selanjutnya Ibu silakan untuk melanjutkan pada kegiatan supervisi yang akan dilakukan atau coaching ya pada coach yang sudah Ibu diskusikan bersama ya dengan coach tersebut. Oke. Ya, sampai jumpa Bu dan nanti kita akan berdiskusi lagi ya setelah itu. Iya, baik. Tetap semangat Bu untuk melakukan coaching ya. ini ya. Selamat siang Pak Adi. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Linda. Kabar hari ini ya bisa dikatakan baik. Ya begitu. Oh, berarti baik ya Pak Adi. Ya, secara membaik Bu. Ada tapi ada saja yang perlu ya diselesaikan. Tapi syukurlah sejauh ini masih baik-baik saja ya. Nah Pak Adi, jadi Pak Adi ingin berbincang dengan saya. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak Adi? Iya Bu, jadi memang saya sangat berkeinginan sekali untuk berkomunikasi dengan Ibu karena ada sesuatu yang menurut saya perlu saya diskusikan dan berharap ini akan mendapatkan solusi Bu, begitu. Oh, seperti itu ya. Apa masalahnya ya Pak Adi? Masalahnya di apa Bu? Di proses apa ya? Sebagai guru ya, saya dalam pembelajaran itu kan baru selesai tahun ajaran yang berlewat. Anak-anak sudah terima hasil, tapi yang mengganjal dan saya terus pikirkan kenapa program pembelajaran yang saya lakukan kepada anak-anak, setiap proses yang sudah dilakukan hasilnya ya bagi saya belum memuaskan begitu. Gitu. Ada anak yang masih, ada siswa yang masih nilainya boleh dikatakan ya belum memuaskan. Jadi selama ini Pak Adi sudah berupaya ya seperti itu agar anak-anak bisa mendapatkan hasil belajar yang terbaik. Iya. Tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Bapak Adi harapkan ya. Iya. Seperti itu. Ya, tentu saja mungkin itu ada hal-hal yang mungkin belum dilakukan oleh Pak Adi. Nah, apakah Pak Adi pernah memikirkan apa yang mungkin belum Bapak Adi lakukan sehingga hasil belajar murid itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan baik oleh Bapak Adi maupun oleh murid-murid ataupun orang tua? Itu ya, saya merenung, berpikir-pikir apa lagi yang kurang. Semua program pembelajaran sudah diusahakan semua siswa dapat mengikuti semua proses, mulai dari penilaian formatif, penugasan, memastikan sampai penilaian sumatif, hasilnya memuaskan. Sehingga saya berpikir-pikir memang ada yang kurang mungkin ya. Apakah saya kurang menerapkan metode yang sesuai, atau saya kurang memahami siswa itu sendiri, atau ada hal yang lain saya tidak sempat terdeteksi dari siswa sendiri sehingga mungkin ada mereka mengalami kesulitan begitu. Namanya juga anak-anak ya, jadi kadang-kadang ya mereka iya saja, tapi ternyata memang ini ada hal yang menjadi penghambat mereka dalam pembelajaran. Itu yang kemungkinan yang saya pikirkan yang menjadi penyebab lain. Jadi memang ya sebagai guru kita harus mengetahui
apa sih kebutuhan anak-anak kita, supaya kita akan berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan terlebih dalam belajar mereka, supaya mereka memang benar-benar menikmati proses pembelajaran. Dan kalau anak-anak bisa menikmati proses pembelajaran, tentu akan meningkatkan hasil belajar mereka. Iya. Nah, kalau begitu tentu melalui kekurangan-kekurangan itu tentu ada upaya untuk memperbaikinya. Jadi apa rencana Bapak Adi agar supaya Pak Adi bisa memperbaiki apa yang masih kurang? Jadi kalau saya pikirkan, ya jelas saya harus bertindak. Ini masuk semester yang baru dan ini pelajaran yang baru, supaya itu tidak terjadi lagi. Saya sudah rencanakan untuk dari saya sendiri, saya melakukan persiapan melakukan proses pembelajaran, baru termasuk dalam nanti penggunaan mungkin yang sesuai, atau mungkin nanti ada untuk memperkuat proses belajar menggunakan media seperti atau sumber-sumber yang sesuai untuk supaya mereka lebih lebih tertarik begitu. Baru itu dari diri saya ya, dalam persiapan melakukan. Juga termasuk pada penilaian yang sesuai dengan indikator-indikator rubrik supaya itu bisa dicapai oleh siswa gitu. Jika ada kesulitan mungkin ada semacam memaksimalkan remedial atau pengayaan seperti itu, baru kepada siswa itu sendiri ya saya berusaha untuk bagaimana mungkin siswa, saya melihat kebutuhan siswa itu sendiri, latar belakangnya apa, saya mungkin lebih berkomunikasi lebih awal dengan siswa dan pembelajaran ataupun sesudah melakukan refleksi bersama, sehingga ya setidaknya bukan hanya 1-2 orang yang memberikan nilai yang bagus, tapi semua juga bisa. Jadi sehingga saya perlu membangun komunikasi dengan mereka untuk mengetahui mungkin ada hal yang mempengaruhi mereka dalam belajar, atau juga nanti ya refleksi siswa, tanggapan mungkin saya ketika saya mengajar seperti apa tanggapan mereka. Saya butuh mungkin koreksi dari siswa itu sendiri. Terus samping juga ya harus memenuhi karena siswa itu dia juga ya yang saya pahami memang saat ini siswa itu punya latar belakang sendiri, punya kemampuan berbeda, mungkin juga cara belajar mereka bisa berbeda untuk memahami satu materi yang saya ajarkan. Baru juga perlu saya pikirkan juga dengan orang tua. Kalau dengan orang tua saya pikir ya saya perlu mengkomunikasikan hasil belajar mereka, perkembangan hasil belajar mereka, supaya orang tua juga bisa tahu, terus mendapatkan dorongan dan motivasi dari orang tua, sehingga spirit anak dalam belajar bisa lebih baik begitu. Nah, jadi ada kontrol bersama dengan orang tua, ada peran bersama karena tanggung jawab bersama tuh dalam pembelajaran pada siswa. Juga mungkin ya kepada teman-teman guru saya pikir juga bisa ada semacam ya berefleksi dengan teman-teman guru. Ya, kira-kira ada yang saya dapat pelajari mereka, daripada mereka juga mungkin saya bisa menerima masukan dari mereka menyangkut terus pelajaran yang sudah atau sementara saya lakukan untuk memaksimalkan hasil belajar siswa itu sendiri. Begitu yang saya rencanakan untuk ke depan. Luar biasa Pak Adi, apa yang Bapak Adi akan usahakan untuk memperbaiki ini ya, mulai dari Bapak Adi dengan memperbaiki metode pembelajaran, dengan melakukan persiapan yang matang, kemudian juga bagaimana mencari tahu latar belakang murid dan bagaimana kesiapan mereka untuk belajar. Itu juga melibatkan orang tua ya. Iya. Memang penting ya kita melibatkan orang tua, karena memang pendidikan itu bukan hanya anak-anak dapatkan di sekolah, tetapi juga kan orang tua memiliki peran penting juga dalam pendidikan anak-anak mereka.
Nah, saya juga mendengar bahwa Bapak Adi akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Iya. Nah, itu memang sangat penting dalam kita bekerja sama untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang untuk lebih baik lagi, untuk butuh kerjasama dari orang lain. Nah, mungkin saja Bapak Adi mungkin ya akan menemui tantangan-tantangan, misalnya dalam melibatkan orang tua ataupun melibatkan rekan guru dalam memperbaiki apa yang menjadi tujuan Bapak. Nah, bagaimana Bapak nanti menghadapi tantangan yang akan Bapak hadapi tersebut? Ya, jadi itu yang untuk tindak lanjut tantangan ya untuk mempermudah proses. Saya pikir ya yang penting bagaimana membangun komunikasi dulu ya, membangun komunikasi, melihat respon awal seperti apa, dan itu perlu dukungan dari pimpinan sekolah dan kepala sekolah, sehingga saya paling tidak mendapat tanda kutip dukungan dan akses untuk secara bersama-sama. Dan itu kepada siswa memang saya pikir ya bukan cuma saya, itu dapat dikembangkan secara bersama-sama dengan rekan-rekan guru. Upaya kepada siswa, upaya kepada orang tua, dan diri sendiri juga itu butuh peran bersama. Tidak dengan dukungan kepala sekolah, apa yang saya rencanakan itu akan juga bisa berdampak pada semua guru. Begitu. Jadi dengan komunikasi ada fasilitas, ada akses dengan kepala sekolah, mungkin suatu kegiatan seperti itu, dalam satu pertemuan dengan orang tua, apakah secara rutin atau juga sesuai kebutuhannya untuk berkomunikasi dengan orang tua. Jadi saya harap seperti itu saya bisa dapat dukungan, sehingga dengan demikian ya itu bisa akan berlanjut mempermudah proses yang saya rencanakan. Begitu. Biasanya jadi Pak Adi akan melibatkan juga kepala sekolah, sehingga memang mendapatkan dukungan penuh, terutama dari rekan guru ya. Dan mungkin juga melakukan pendekatan dengan orang tua, sehingga orang tua akan merasa memang penting untuk mendampingi anak-anak mereka dalam proses belajar mereka, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, tentu sudah baik sekali ya apa yang Bapak inginkan, harapkan, apa yang menjadi tujuan Bapak, kemudian langkah-langkah yang atau cara yang akan Bapak ambil dalam memperbaiki ini. Nah, tentu untuk melakukan ini butuh komitmen supaya ini memang terus berlanjut, dan apa yang diharapkan itu memang akan dapat tercapai. Nah, jadi apa yang menjadi komitmen Bapak di saat ini agar tujuan itu dapat tercapai dan berkesinambungan? Jadi komitmen saya untuk ini, jadi hasilnya kan memang hasil akhir bagaimana siswa ini bisa memperoleh nilai yang baik, yang memuaskan, bukan sekedar baik tapi memang memuaskan. Dengan langkah-langkah yang saya bicarakan, disampaikan tadi, memang saya berkomitmen dan hendak mewujudkan nyata itu lewat akan membuat suatu tahapan supaya itu dapat terwujud pada setiap proses yang dilakukan, terkontrol begitu. Jadi sehingga ya setidaknya saya ada semacam membuat suatu catatan penting untuk proses itu, tahapan-tahapan yang dapat diajukan secara real dalam satu rancangan kepada kepala sekolah atau rekan guru, juga diri saya sebagai kontrol, memastikan apa yang saya rencanakan itu memang bisa terlaksana dengan baik.
begitu. Jadi komitmen saya seperti itu, ya memang saya berkeinginan kuat untuk menerapkan proses itu di sekolah dalam pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu, Bu. Memang butuh ya komitmen dari dalam diri kita. Memang perlu ada niat yang tulus ya untuk bagaimana kita berpihak kepada murid, bagaimana memang kita melaksanakan tugas ini sebagai pendidik, tentu benar-benar bagaimana memberikan hasil yang terbaik untuk mereka. Luar biasa. Jadi kalau saya mau simpulkan, Pak Adi punya permasalahan di mana Pak Adi merasa belum puas dengan hasil belajar mereka, meskipun Pak Adi sudah melakukan program pembelajaran yang sesuai. Nah, tapi kemudian Pak Adi berpikir kembali apa yang kurang, dan Pak Adi menemukan bahwa ternyata ada hal yang Pak Adi perlu perbaiki sehingga hasil belajar mereka itu dapat meningkat. Di antaranya dengan meningkatkan metode pembelajaran atau dengan memaksimalkan persiapan pembelajaran, atau juga memahami siswa lebih mendalam, dan kemudian juga melibatkan orang tua maupun rekan guru, bahkan melibatkan kepala sekolah. Nah, tentu langkah-langkah yang akan Bapak ambil ini butuh komitmen. Dan itu sangat penting sehingga apa yang menjadi permasalahan Pak Adi ini dapat teratasi, terutama memang untuk perbaikan hasil belajar murid. Jadi seperti itu ya Pak Adi. Jadi bisa ya langkah-langkah yang saya lakukan itu boleh. Oh ya, pasti itu menurut saya itu luar biasa. Dengan komitmen yang tinggi dari Pak Adi, saya yakin itu akan mampu untuk Pak Adi terapkan dan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Terus semangat ya Pak Adi. Iya Bu, makasih Adi pasti akan berhasil. Iya, ini agak ya mendingan lah Bu, ya banyak. Ya syukurlah ya. Ada lagi yang ingin dibicarakan Pak Adi? Apa ya? Jadi saya ingin memastikan bahwa apa yang saya katakan ini, rencana ini ya sesuai Bu ya. Saya butuh dukungan dari Ibu ya, penilaian Ibu, refleksi apakah memang ini sudah sesuai atau belum. Semoga ya, jika pun Ibu ada kasih masukan ya, kita akan sangat bermanfaat bagi saya. Seperti itu. Tentu sebagai kepala sekolah kan selalu mendukung hal-hal yang baik yang akan diterapkan oleh Ibu ya. Nanti kita akan mengadakan pertemuan kembali ya, supaya kita akan melihat perkembangannya seperti apa. Kita akan berefleksi ya, apakah rencana yang Bapak Adi laksanakan itu dapat berjalan dengan baik. Semoga seperti itu ya. Iya, amin. Demikian dulu ya pembicaraan kita. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Adi. Ya. Halo Bu Linda, selamat siang. Jadi luar biasa sekali ya sudah melakukan proses coaching tadi. Ya, dari yang sudah Ibu lakukan. Nah, apa yang dalam proses coaching tersebut, apa yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan melalui proses coaching yang sudah dilakukan tadi? Tadi dalam proses coaching saya berusaha menerapkan alur tirta yang sesuai tentunya, mulai dari menentukan tujuan dari coaching apa, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga menggali langkah-langkah yang akan coach terapkan agar supaya apa yang menjadi permasalahannya itu dapat teratasi, dan tanggung jawab yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Iya, oke, baik. Jadi tadi memang berdasarkan catatan hasil pengamatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching tersebut, sudah menerapkan alur tirta ya Bu ya. Ya, jadi Ibu sudah melakukan mulai dari menemukan tujuan dari coaching tersebut, kemudian mengidentifikasi
terkait dengan permasalahan, bahkan sampai pada menemukan solusi ya sehingga akhirnya ibu menentukan rencana aksi yang coaching tersebut sudah mampu, jadi akhirnya dapat solusi dari proses coaching tersebut, dari permasalahan yang dia hadapi, bahkan memiliki juga tanggung jawab ya dari si coaching tersebut. Oke. Nah, dan yang saya perhatikan juga tadi ibu sudah melakukan dari kegiatan coaching dengan kehadiran penuh. Jadi ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif apa yang sudah disampaikan oleh coaching lewat proses coaching tadi, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, yang tentunya membantu si coaching tadi sehingga dia mampu untuk menemukan solusi, bahkan sampai apa yang akan dia lakukan dan tindak lanjut yang akan dia lakukan di proses pembelajaran yang ada tadi menghadapi masalah ya. Jadi akhirnya si coach tersebut dia bisa menemukan solusi. Itu sudah baik sekali apa yang sudah ibu lakukan lewat proses coaching yang sudah diterapkan tadi. Oke. Nah, kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah ibu lakukan tadi? Ya, adakah kompetensi lagi yang ingin ibu kembangkan? Ya, tentunya saya akan terus berusaha untuk mengembangkan kompetensi dalam hal ini presence atau kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan secara aktif ya, dan juga lebih lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang dapat lebih memunculkan kelebihan-kelebihan dari coaching. Ya, oke, baik sekali. Jadi semuanya ini tinggal ada peningkatan ya, supaya benar-benar pada proses coaching berikutnya ibu memang sudah lebih mantap lagi dalam melakukan proses coaching dengan menggunakan tahapan-tahapan pada alur tirta, bahkan menggunakan juga kompetensi-kompetensi ya seperti presence atau kehadiran penuh, dan juga mendengarkan aktif, dan juga sampai pada jadi setelah mendengarkan aktif itu memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya yang dapat membantu si coach tersebut supaya dia akhirnya menemukan solusi ya dari permasalahan itu. Luar biasa sekali apa yang sudah ibu lakukan, itu sungguh sangat baik Bu. Jadi selamat berproses Bu. Ke depan kiranya proses coaching yang akan ibu lakukan itu lebih baik lagi ya. Tetap semangat Bu. Oke? Terima kasih untuk waktunya Bu. Kita sudah melakukan kegiatan ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, selamat siang Bu Stefani. Selamat siang Pak Adi. Gimana untuk rencana saat ini untuk coaching nanti? Persiapannya? Tentunya saya sudah menghubungi ya coaching, kami sudah ada perbincangan untuk pelaksanaan coaching yang akan saya lakukan. Ya. Nanti mengingatkan saja ya. Nanti pada proses coaching kita harus memperhatikan alur tirtanya seperti apa ya. Iya Pak. Sudah ya? 3 tahapan ya. Ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4 tahapan ya. Dari tujuannya, sudah tujuan, baru nanti identifikasi masalah. Ya, baru nanti ada rencana aksi ya, atau tindak lanjut. Baru nanti yang terakhir itu pastikan tanggung jawabnya itu atau komitmen itu dari pelaksanaan tidak coaching. Baru nanti juga pastikan indikator kompetensi dari coaching itu sendiri yang harus ada dalam seorang coach. Iya Pak. Harus mampu ada hadiran penuh ya, harus juga mendengarkan secara aktif
dan juga nanti seorang coach mampu ya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu baru nanti juga menyangkut prinsip-prinsip coaching, kemitraan atau kreatif, dan nanti menghasilkan potensi dari si coach itu sendiri ya. Siap. Baru dari Ibu Stefani sendiri, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Ya, jadi memang saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu ya mulai dari kehadiran penuh ya Pak. Iya. Kemudian jadi dari kehadiran penuh, selanjutnya tentunya mendengarkan aktif bagi coach ya apa yang dia sampaikan. Lalu tentunya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat membantu si coach supaya dia lebih terbuka. Iya. Oke. Selanjutnya dari kompetensi yang dikembangkan ini, baik kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Ya, memang Pak, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, mulai dari kehadiran penuh itu, atau presence, baru kemudian mendengarkan juga aktif. Jadi memang 3 kompetensi itu penting Pak, sampai pada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang perlu untuk saya lakukan Pak dalam proses coaching. Jadi ketiga ini ya? Iya Pak. Iya. Baru bagaimana kira-kira tingkat pencapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses ini? Ya baik, tentunya dari kompetensi yang akan saya lakukan tersebut, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan, yang saya harapkan Pak, tentunya coaching yang akan saya berikan coaching ya Pak, dia tentunya dapat menemukan solusi dari permasalahan, bahkan sampai menemukan langkah-langkah apa yang akan dia lakukan, tentunya dengan tahapan bantuan lewat alur kita ya Pak, mulai dari apa yang dihadapi, tujuan yang kita akan capai, selanjutnya identifikasi apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dia lakukan, kemudian sampai pada rencana ya yang akan dilakukan ke depan atau rencana aksinya, bahkan seperti apa komitmen atau tanggung jawab yang dilakukan. Oke, sudah cukup jelas ya, tergambar ya proses yang akan dilakukan. Semoga ya proses nanti coachingnya berjalan dengan baik, sesuai alur dan harapan. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Mari kita akan laksanakan coaching yang sudah dipersiapkan. Ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar hari ini Bu? Hari ini ya baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Ya. Jadi memang kan kita ini melakukan pertemuan ya, karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada hal yang ingin Ibu sampaikan. Iya. Seperti apa? Memang saya katakan tadi baik-baik saja, tapi sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal. Oh iya. Nah, Bu, yang mengganjal. Ini kan jujur saja Bu, saya mungkin seperti guru-guru yang lain, sebagian besar tapi tidak semuanya. Saya jujur selama ini masih menggunakan modul ajar yang ada. Jadi jujur saja karena masih menggunakan modul ajar yang ada, jadi saya rasa hasil belajar anak-anak itu tidak maksimal. Karena gimana ya, murid-murid itu tidak terlibat secara aktif. Kalaupun yang terlibat hanya murid-murid yang memiliki kemampuan yang di atas. Jadi saya rasa saya perlu untuk memodifikasi modul ajar agar hasil pembelajaran itu lebih baik lagi dan benar-benar berpihak pada murid. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, jadi dalam pembelajaran
ibu menggunakan modul ajar yang sudah ada ya, seperti itu. Jadi sehingga menurut ibu dari yang pengalaman ibu dalam kegiatan pembelajaran ya, pembelajaran yang ibu laksanakan sepertinya masih ada murid yang kurang bersemangat atau kurang antusias ya dalam kegiatan pembelajaran, sehingga ada yang hasil belajarnya tidak sesuai harapan. Tidak seperti itu ya Bu. Jadi itu yang menjadi permasalahan yang tentunya dari Ibu Linda ya. Nah, kira-kira dari perbincangan kita pada pertemuan ini, apa yang Ibu harapkan ke depan? Begini Bu, saya kan sementara mengikuti program pendidikan guru Bahanara. Jadi saya ingin melakukan perubahan. Perubahannya dengan seperti dulu lagi ya, pembelajarannya hanya seperti itu karena menggunakan modul ajar yang sudah ada. Jadi tidak dikembangkan ya istilahnya Bu. Jadi saya tidak memperhatikan kebutuhan murid dan juga tidak menyesuaikan dengan keadaan di sekitar murid. Jadi tidak kontekstual ya seperti itu. Jadi saya ingin lebih berkembang, lebih memperbaikinya. Jadi tentunya Ibu Linda ingin agar supaya ke depan bisa lebih baik lagi ya, karena memang pembelajaran yang dilakukan juga seperti ya harus lebih sesuai dengan kebutuhan dari murid. Seperti itu kan yang Ibu harapkan. Oke Bu. Nah, kira-kira dalam proses yang Ibu lakukan dalam mempersiapkan itu seperti apa, dan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kegiatan yang Ibu lakukan dalam mulai dari perencanaan bahkan sampai pelaksanaan pada proses pembelajaran. Yang sudah saya lakukan sebelumnya ya tentu. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, saya hanya istilahnya copy paste modul ajar yang sudah dibuat oleh orang lain, sehingga saya hanya mengikuti proses pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah ada di modul tersebut. Jadi tidak dikembangkan istilahnya. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi Ibu melakukan pembelajaran berdasarkan modul ajar yang sudah ada. Jadi mengikuti tahapan-tahapan seperti yang sudah ada di modul ajar tanpa Ibu kembangkan ya seperti itu. Jadi kalau Ibu menilai dari skala 1 sampai 10 dalam pembelajaran yang Ibu lakukan pada poin berapa Bu? Yang poin saya lakukan sebelumnya masih sepertinya masih di 5 ya Bu. Di 5 ya, karena Ibu masih menggunakan modul yang sudah ada dan berusaha tentunya sebenarnya ingin tentunya mengembangkan diri ya lebih oke. Nah, tentunya dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apa kekuatan sebenarnya yang Ibu miliki? Dari mulai dari mempersiapkan ya sampai melakukan tahapan pelaksanaan pembelajaran. Kekuatan apa? Kekuatan yang saya miliki yang pertama seperti yang saya katakan tadi Bu, saya sudah mengikuti program calon guru penggerak. Nah di situ kami mendapatkan materi-materi, tetapi juga pengalaman-pengalaman dari teman-teman CGP dari sekolah-sekolah lain dan ide-ide mereka yang luar biasa, sehingga saya rasa saya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup untuk bisa bagaimana memodifikasi modul ajar ini agar sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan juga kemampuan mereka. Selain itu juga saya senang berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya, sehingga saya rasa dengan berkolaborasi akan memudahkan saya untuk memodifikasi modul ajar ini. Nah, saya juga mampu menggunakan alat-alat IT. Saya bisa gunakan ya, sehingga saya tidak perlu untuk mencari orang lain untuk edit atau apa lain sebagainya ya, untuk membuat media dan lain-lain. Oke Bu, baik. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, intinya Ibu memiliki kekuatan ya dalam diri Ibu sendiri, bahwa ternyata Ibu sebenarnya punya potensi tentunya untuk membuat dan mengembangkan sebenarnya modul ajar, karena Ibu sudah memiliki modal karena tahu IT ya Bu. Itu kan sebenarnya adalah salah satu kekuatan kita ya.
Jadi dan tadi juga sudah disampaikan bahwa akan berusaha untuk berkolaborasi ya dengan rekan-rekan, apakah itu rekan CGP ataupun mungkin dari teman-teman yang ada di sekolah, itu yang Ibu sampaikan ya, seperti itu. Oke. Dari yang sudah Ibu sampaikan itu kan berkaitan dengan kekuatan ya Bu. Iya. Nah kira-kira dari kekuatan yang ada Ibu, yang sudah Ibu miliki itu, peluang ke depan apakah ada dalam pembuatan modul ajar? Kira-kira mampu atau seperti apa Bu? Ya. Ya. Dari Pak. Ya. Saya rasa dengan kekuatan yang saya miliki, saya akan mampu untuk melakukannya ya. Tentu ditambah lagi dengan motivasi dari diri saya sendiri untuk bagaimana bisa ada perubahan melalui apa itu tadi perencanaan pembelajaran ya, yang lebih baik lagi, yang benar-benar berpihak kepada murid melalui tadi itu ya, melalui kekuatan yang saya miliki. Oke. Baik, jadi tentunya yang diharapkan dengan kekuatan Ibu mampu ya selanjutnya untuk mengembangkan diri ya, alangkah baiknya dengan memanfaatkan ya modul ajar yang mungkin sudah ada dan dikembangkan oleh Ibu sendiri ya, seperti itu kan ya. Jadi kira-kira untuk meningkatkan hasil belajar ya, tadi kan disampaikan juga dengan penggunaan modul ajar yang memang masih mengambil dari yang sudah ada. Kira-kira untuk meningkatkan modul ajar, maksudnya untuk meningkatkan hasil belajar, apa yang solusi yang akan Ibu lakukan menghadapi yang seperti itu? Jadi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira dikaitkan dengan untuk mencapai hasil belajar itu supaya dia meningkat, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, tentu saya akan mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar murid ya melalui ya saya akan melakukan asesmen awal, asesmen diagnostik awal. Saya juga akan melakukan wawancara langsung dengan murid ataupun dengan guru-guru dari kelas di sebelumnya. Ya, selanjutnya saya akan juga saya akan berusaha untuk mencari referensi dari sumber-sumber yang lain, bagaimana mengoptimalkan perencanaan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid dan juga kemampuan murid. Nah, mungkin saya bisa belajar juga dari orang lain, misalnya dari praktik baik. Dan sekarang ada platform Merdeka Mengajar. Di situ ada banyak guru-guru hebat yang berbagi praktik baik. Mungkin saya juga bisa belajar dari mereka. Tetapi saya akan tetap berusaha agar tetap kontekstual, agar tetap sesuai dengan keadaan mereka dan lingkungan di sekitar mereka belajar. Ya, seperti itu yang akan saya lakukan. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, terlebih dengan rekan-rekan yang satu tingkat ya dengan saya, Ibu. Jadi saya akan mengajak mereka untuk bisa berkolaborasi. Di situ mungkin bukan mungkin ya. Di situ saya akan mengajak mereka untuk bagaimana bisa bertukar pikiran, bagaimana menentukan tujuan pembelajaran, dan juga bisa menentukan metode-metode yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, yang sesuai dengan gaya belajar murid, sesuai juga dengan kemampuan mereka masing-masing. Sehingga lewat kolaborasi ini tentu akan memudahkan saya, dan mereka juga kan akan membutuhkan modul ajar yang sesuai. Jadi kita sama-sama berkolaborasi agar kita saling membantu, memudahkan kita dalam proses pembelajaran nanti. Iya, baik Bu. Jadi luar biasa sekali ya apa yang Ibu sudah sampaikan. Jadi kalau yang saya perhatikan tadi Ibu menyampaikan bahwa ke depan tentunya Ibu akan berusaha ya. Pertama tentunya melakukan asesmen diagnostik ya.
Jadi tentunya bagaimana menentukan atau memperhatikan juga kebutuhan dari murid. Kemudian boleh juga bertanya ya pada rekan-rekan sebelumnya terkait dengan keadaan dari murid tersebut. Bahkan luar biasa tadi Ibu menyampaikan ada kolaborasi ya dengan rekan-rekan apa yang ada di sekitar, apa rekan di sekolah ataupun yang ya lewat di PMM ya, karena banyak ilmu kan yang boleh kita dapatkan lewat PMM. Tentunya itu sangat luar biasa Ibu melakukan itu. Dan tadi akan ada juga rencana untuk memperhatikan metode pun apa media yang akan digunakan dalam pembelajaran ya, seperti itu. Oke, jadi sangat baik sebenarnya apa yang sudah Ibu sampaikan. Kalau terkait dengan model pembelajarannya seperti apa Bu? Kira-kira dalam proses penyusunan modul ajar yang Ibu lakukan, atau apa ada pengembangan-pengembangan yang ingin Ibu lakukan ke depan seperti apa Bu? Ya, untuk kan seperti yang saya katakan tadi, setelah saya mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka dan juga kemampuan belajar masing-masing murid, tentu saya akan menyediakan pembelajaran sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya kan ada murid yang senang belajar melalui mengamati gambar-gambar. Nah, tentu saya akan menyediakan media-media yang akan mereka amati lewat gambar-gambar. Nah, ada juga murid yang senang dengan mendengar. Nah, mungkin melalui wawancara dengan narasumber, mereka juga bisa mendengar lewat mungkin rekaman suara. Nah, itu untuk murid yang senang dengan mendengar atau audio. Nah, ada juga mungkin murid yang senang bergerak atau tidak bisa diam di tempat ya. Murid-murid kan seperti itu ya Bu. Dan mereka senang bergerak, jadi saya akan menyediakan media di berbagai misalnya atau gambar misalnya di berbagai tempat sehingga mereka bisa bergerak aktif. Nah, diharapkan melalui itu mereka senang dengan belajar mereka. Itu juga sesuai dengan kemampuan mereka. Saya akan seperti yang saya katakan tadi kan, saya mengidentifikasi mereka, kemampuan mereka lewat diagnostik awal. Jadi saya bisa mendapatkan gambaran pengetahuan awal mereka, ya, juga kemampuan mereka, kemampuan belajar mereka kan beda-beda. Jadi dengan demikian saya tentu akan berusaha untuk bagaimana dalam proses pembelajaran itu menerapkan dengan cara yang berbeda-beda dengan murid yang sudah mempunyai kemampuan yang tinggi ataupun sedang maupun yang masih kurang. Jadi saya berharap memang lewat pembelajaran ini semua murid itu terlayani, bukan hanya murid-murid tertentu atau hanya murid-murid yang memang kemampuannya sudah baik. Nah, kalau kan selama ini ya seperti itu, modul ajar yang saya gunakan hanya satu model pembelajaran ya, seperti itu. Jadi hanya murid-murid tertentu yang sebenarnya terlayani, sementara yang lain ya cuma mengikuti saja, sehingga mereka tidak mendapatkan hasil belajar yang terbaik bagi mereka. Dan tentu saya sebagai guru juga tidak puas dengan hasil tersebut. Seperti itu. Iya baik Bu. Jadi memang seperti Ibu sampaikan ya, sangat penting ya untuk memperhatikan bagaimana kebutuhan murid, mulai dari kesiapan belajar mereka, minat mereka, bahkan profil belajar ya, karena memang tentunya itu akan menunjang dalam pembelajaran. Seperti Ibu sampaikan, dalam pembelajaran yang Ibu rancang nantinya tentunya di modul ajar ya yang Ibu buat akan memperhatikan itu ya, agar supaya benar-benar dalam proses pembelajaran mereka mendapatkan pembelajaran yang memang mereka butuhkan. Seperti Ibu sampaikan tadi, ada yang auditory itu yang untuk mendengar, bahkan visual jika mereka ingin yang lebih cenderung pada yang suka memperhatikan, mengamati, melihat pada gambar ya, dan juga yang suka bergerak ya, yang kinestetik ya, itu bisa dipikirkan Bu, supaya dalam pembelajaran modul ajar yang Ibu rancang tentunya dengan model pembelajaran tentunya ya harus memperhatikan itu ya sebenarnya yang Ibu sampaikan terkait dengan
kebutuhan belajar, mulai dari kesiapan belajar, profil belajar, bahkan minat, apalagi gaya belajar mereka ya seperti apa. Oke, baik sekali, luar biasa sekali itu yang sudah Ibu sampaikan. Nah Bu, kira-kira dalam proses yang akan Ibu lewati ya, ketika Ibu menemukan hambatan, nah misalkan dalam proses kolaborasi itu yang Ibu sampaikan tadi, ada kolaborasi kan dengan rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan CGP ya, terus mereka tidak berkontribusi dengan baik Bu, kira-kira bagaimana Bu Ibu menghadapi hal seperti itu? Ya. Yang pertama, saya akan melibatkan Ibu Kepala Sekolah untuk membantu saya agar guru-guru bisa berkolaborasi bersama, dan tentunya saya akan melakukan pendekatan dengan mereka dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa penting sekali untuk bagaimana proses pembelajaran itu dapat memperbaiki hasil belajar murid lewat persiapan yang kita lakukan. Nah, jadi saya akan memotivasi mereka bahwa dengan memodifikasi modul ajar itu akan sangat membantu untuk memperbaiki proses pembelajaran dan terlebih dapat memperbaiki hasil belajar murid. Itu mungkin yang akan saya lakukan jika saya menemui hambatan seperti itu, di mana ada mungkin ya memang Bu, kalau kenyataannya ya memang mungkin juga karena kesibukan atau hal lainnya, jadi ada juga guru-guru yang memang sulit untuk diajak untuk bekerja sama. Jadi saya akan berusaha untuk melibatkan Ibu Kepala Sekolah maupun memberikan pemahaman dan memberikan motivasi bagi mereka. Iya, baik, luar biasa sekali yang Ibu sampaikan. Jadi tentunya harus ada kolaborasi ya, mulai dari kepala sekolah juga dengan rekan guru-guru ya. Intinya berkolaborasi seluruh warga sekolah. Intinya seperti itu ya Bu. Ya. Jadi dan tadi Ibu sampaikan memotivasi juga mereka dan ada komunikasi yang baik agar supaya benar-benar yang Ibu harapkan itu tercapai ya. Iya. Karena memang yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sebenarnya sudah solusinya ya Bu, menjawab akan masalah yang sudah kita bahas. Jadi sebenarnya Ibu sudah menemukan ya solusi dari permasalahan yang kita bahas ini Bu. Jadi itu. Nah, kira-kira rencana ke depan Bu seperti apa Bu yang akan Ibu lakukan? Ya. Ya. Jadi secepatnya saya akan seperti tadi mengajak rekan berkolaborasi, saya akan mulai mengidentifikasi kebutuhan murid, dan saya akan mencari juga referensi dari guru-guru yang lain, dan saya akan mulai untuk mengerjakan ini, memodifikasi modul ajar ini. Oke, baik Bu. Jadi mulai kapan Bu akan memodifikasi modul ajar? Karena proses pembelajaran ini akan segera dimulai, jadi akan secepat mungkin saya akan melaksanakannya. Ya, kapan itu Bu? Ya, karena ini minggu depan sudah akan dimulai, jadi besok saya akan Oke, luar biasa sekali ya semangatnya. Jadi akan langsung action ya untuk mempersiapkan modul ajar, tentunya modul ajar yang terbaik ya, dengan memperhatikan aspek-aspek yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke Bu, kira-kira dari yang sudah kita bicarakan, komitmen ke depan apa yang akan Ibu lakukan Bu? Ya, tentunya saya berkomitmen ya, ini bukan hanya karena saya sudah mengikuti program grup penggerak, jadi saya ingin perubahan, tetapi saya berkomitmen ini akan berkelanjutan, akan terus saya lakukan, saya juga terus memotivasi diri saya sendiri agar saya bisa lebih baik lagi dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak didik saya. Ya baik, luar biasa, tentunya mulai dari diri sendiri ya Bu, kemudian selanjutnya ya pada ya rekan-rekan atau teman-teman kita ya, tentunya dengan lewat kolaborasi ya. Oke, luar biasa sekali apa yang sudah Ibu sampaikan. Saya ingin tahu Bu, kalau dalam proses ini kira-kira yang dapat membantu Ibu siapa Bu, agar supaya tujuan yang kita harapkan ini tercapai? Ya tadi rekan sejawat dan kepala sekolah. Jadi ada kolaborasi tentunya ya dari rekan-rekan, baik itu juga dari pimpinan ya, kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sini. Ya. Oke baik Bu, luar biasa apa yang sudah Ibu sampaikan. Kiranya apa yang sudah kita bicarakan ya, bagaimana yang kita bahas ini tentunya membawa manfaat ya Bu
Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Ya, saya senang sekali Bu. Melalui pertanyaan-pertanyaan Ibu, saya menemukan solusi yang tepat untuk bisa menemukan untuk bisa menyelesaikan sebenarnya apa yang menjadi istilahnya kegalauan saya ya Bu. Jadi sudah merasa lebih plong ya? Ya, Oke, baik. Jadi nanti selanjutnya dan tindak lanjut pembicaraan kita ini nanti kita akan berdiskusi ya, terkait dengan kemajuan pembelajaran ataupun yang penyusunan ya, modul ajar yang sudah Ibu lakukan supaya ke depan tentunya lebih baik lagi, ke depan lebih termotivasi, oke? Lebih semangat ya Bu. Ya. Oke, sampai jumpa lagi ya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk waktunya Bu. Motivasi dan semangat. Oke, tetap semangat ya. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa, Ibu Linda. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, gimana Ibu Rani proses coaching tadi saya pantau? Iya. Baik Pak, jadi proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi sudah dilaksanakan dengan baik ya, karena memang dalam proses coaching tentunya sudah dilakukan dengan tahapan-tahapan alur tirta. Jadi tadi sudah kami bercakap-cakap dan menemukan apa tujuan dari perbincangan dan pertemuan yang sudah kita lakukan, dan mampu juga sudah mengidentifikasi ya hal-hal yang berkaitan terkait dengan bagaimana pelaksanaannya sampai pada menemukan solusi dari permasalahan coach tadi, yaitu Ibu Linda. Kemudian bahkan dari hal yang sudah kami bicarakan sudah menemukan rencana aksi ke depan yang akan dilakukan oleh Ibu Linda sebagai coach, dan komitmennya bahkan tanggung jawab dalam pelaksanaan yang sudah kita bahas Pak, terkait dengan solusi-solusi yang memang sebenarnya itu sudah ditemukan sendiri oleh Ibu Linda Pak, seperti itu. Tadi itu jadi dari kompetensi sendiri dari Ibu gimana? Oh iya. Dan memang dalam proses coaching yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan coaching itu dengan kehadiran penuh ya, berusaha memang memperhatikan dan benar-benar ada dalam proses coaching tersebut, sehingga coaching memang akan terbuka Pak, karena jika kita memang menghargai proses coaching tersebut, saya rasa coaching itu akan lebih terbuka. Bahkan saya juga berusaha untuk mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching ya. Jadi apa yang dia sampaikan harus diperhatikan. Saya sudah perhatikan baik-baik tadi, dan ada umpan balik tentunya ya yang sangat membangun, dan juga jadi ketika mendengarkan, dan saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya pertanyaan berbobot yang membantu coach agar dia lebih terbuka Pak dalam hal menyampaikan ya, mulai dari permasalahannya apa, bahkan sampai dia menemukan solusi dari permasalahan, bahkan langkah-langkah yang akan dia lakukan ke depan, seperti itu. Ya, itu ya Bu. Dari catatan saya ini ada proses observasi. Memang ini ada yang menarik. Waktu proses mengidentifikasi itu, ya kemampuan Ibu bagaimana mengidentifikasi penyebabnya, bahkan pun kekuatan dari coach itu sendiri sangat baik itu ya. Bahkan ini juga ya dalam alur tirta ini bagaimana dalam memastikan tahapan-tahapan rencana-rencana yang akan dilakukan coach ke depan, perlu ada konfirmasi sangat baik sekali. Menurut saya seperti itu. Yang baru ya tadi indikator dicapai dalam bagaimana Ibu memberikan perhatian penuh, baru mendengarkan, bahkan berikan respon dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang memunculkan potensi-potensi dari coach sendiri sangat baik ya. Jadi karena sudah juga berlangsung dengan penuh akrab ya, kemitraannya jalan begitu terbuka, sangat positif. Dan selanjutnya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ya dari apa yang sudah lakukan tadi? Kira masih ada yang perlu Ibu ingin kembangkan ke depan proses coaching ini? Ya memang Pak, tentunya dalam proses coaching yang saya lakukan memang sudah
melakukan lewat 3 kompetensi itu ya Pak. Ya. Tapi tentunya ke depan saya berharap agar proses coaching yang saya lakukan itu ya untuk kehadiran penuh itu lebih maksimal lagi ya. Jadi berusaha untuk menghindari hal-hal yang akan mengganggu. Jadi tentunya akan lebih baik lagi dari proses coaching itu berkaitan dengan kehadiran. Bahkan juga tentunya saya berusaha ke depan untuk lebih lagi aktif dan lebih responsif ya terhadap apa yang disampaikan oleh coach, tentunya dengan mendengarkan secara ya aktif dan secara baik juga apa yang disampaikan, sehingga benar-benar apa yang dimaksudkan oleh si coach tersebut saya bisa tangkap dengan baik ya Pak. Ya, kemudian selanjutnya yang berkaitan juga dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka memang harus lebih saya perhatikan Pak, karena tentunya untuk mencapai proses coaching ini saya perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar benar-benar coach tersebut dia lebih terbuka, bahkan dia bisa mengungkapkan apa yang masalah, bahkan sampai solusi yang akan dilakukan ke depan ya, seperti itu Pak. Jadi kira-kira seperti itu tentunya, dan juga memperhatikan tahapan-tahapan kita ya harus lebih baik lagi. Saya berusaha Pak ke depan akan lebih bagus lagi saya melakukan proses coaching seperti itu Pak. Iya pasti hebat. Jadi sangat maksimal ya saya sampaikan tadi, dan saya sampaikan tadi semoga itu menjadi tindak lanjut dan proses, dan tidak setidaknya kita akan saling mengembangkan potensi satu dengan yang lain. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Siap Pak. Terima kasih Pak Adi. Iya. Terima kasih proses coaching untuk sudah pelaksananya sudah. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Ya, terima kasih. Siang Pak Adi. Selamat siang Bu. Apakah saat ini Pak Adi sudah siap untuk melaksanakan coaching? Ya, sudah siap Bu. Ya. Sudah lakukan persiapan. Teruslah. Nah, sebelum Pak Adi melakukan coaching, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang akan dilaksanakan dalam proses coaching nanti sebentar, yaitu saya akan menilai Pak Adi apakah dalam proses coaching sebentar Pak Adi sudah menerapkan alur tirta atau belum. Kemudian saya akan juga mengamati apakah Pak Adi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga coach bisa menanggapi dan merespon pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa tadi untuk menyesuaikan prinsip coach, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu ya. Apakah sudah jelas? Sudah Ibu. Ya. Baiklah, saat ini saya akan bertanya kepada Pak Adi. Nah, dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Pak Adi kembangkan? Ya, dalam proses coaching nanti saya berkenan sekali untuk kembangkan, yaitu tentang 3 hal, yaitu bagaimana dalam proses nanti saya bisa menunjukkan kehadiran penuh untuk coaching, baru bagaimana juga saya bisa mendengarkan secara aktif, ya, hanya bisa berinteraksi dengarkan, bisa menanggapi secara positif. Bahasanya juga bagaimana juga nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah berbobot gitu. Jadi ada 3 kompetensi ya. Iya. Nah, mungkin lebih spesifik lagi, kompetensi apa yang ingin dicapai? Yang saya ingin capai yaitu kehadiran penuh.
karena saya berusaha untuk bagaimana coaching bisa melihat bahwa dalam proses sebagai coach untuk membantu dia benar-benar ada perhatian secara utuh itu. Baru yang kedua bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena setidaknya lewat pertanyaan-pertanyaan ini coach nanti bisa menggali semua pemikirannya, mungkin solusi-solusi yang alternatif solusi yang bisa diterapkan nanti. Jadi dua yang saya ingin kembangkan itu. Oke, dari kompetensi tersebut tentu ada indikator yang ingin dicapai dari coach ya. Seperti apa? Jadi lewat itu indikator mencapai itu bagaimana coach ini akhirnya bisa memahami masalah yang dihadapi, baru nanti berharap juga seperti apa proses nanti ketika dia hadapi itu, dan setidaknya nanti ada solusi-solusi yang bisa ditemukan yang muncul dari dalam diri coach itu sendiri, begitu. Jadi setelah melakukan coaching nanti diharapkan ada solusi ya dari masalah ini. Karena itu yang menjadi tujuan ya. Oke. Baiklah, Pak Adi sudah boleh melaksanakan coaching. Semoga apa yang menjadi tujuan dan harapan Pak Adi itu bisa tercapai. Oke, ya. Makasih Bu. Makasih. Nanti kita akan lanjutkan sebentar setelah coaching ya. Iya, siap. Ya. Selamat siang, Bu Stefani. Selamat siang Pak Adi. Apa kabar hari ini? Kabar hari ini baik Pak. Ini kayaknya ada sesuatu ya. Ya Pak. Memang ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak terkait dengan pembelajaran ya yang saya lakukan di kelas. Maka dari itu saya ingin berdiskusi Pak dengan Bapak, karena memang saya sudah melakukan pembelajaran di kelas kan Pak. Lalu memang yang saya perhatikan dalam pembelajaran anak-anak ada yang antusias, ada yang kurang antusias. Nah, anak-anak yang kurang antusias itu Pak yang menjadi permasalahan yang ingin saya pikirkan bagaimana caranya supaya mereka, karena berdampak pada nilai atau hasil belajar yang mereka peroleh. Tentunya yang sepertinya yang kurang antusias itu mereka memiliki nilai-nilai yang rendah Pak, jadi yang tidak sesuai dengan harapan saya. Karena memang sebenarnya kalau dalam pembelajaran itu sebenarnya saya sudah berusaha ya Pak, melakukan pembelajaran itu dengan baik ya, yang terbaik lah yang ingin saya lakukan. Tapi mungkin ada hal-hal yang kurang menunjang atau ya seperti itu Pak, ini yang saya ingin bicarakan Pak dengan Bapak. Jadi emang saya berusaha untuk datang waktu khusus untuk Ibu, katanya memang ada hal penting ya, ini seperti yang disampaikan ya. Kita dalam proses pembelajaran ya, ternyata kayaknya antusias siswa itu berpengaruh ya terhadap hasil belajar mereka. Betul Pak. Ya. Jadi bisa dipastikan apa ya yang dialami oleh Ibu Stefani saat ini, bagaimana untuk hasil belajar siswa ya. Iya Pak, tentunya dengan keaktifan mereka juga ya, karena ada yang masih kurang antusias itu. Iya, saya suka mereka antusias dalam belajar dan tentunya mendapatkan hasil belajar yang baik sesuai dengan harapan dan mencapai tujuan pembelajaran itu Pak. Niatnya sangat baik saja. Iya Pak. Niat dari ini sangat baik, melihat kondisi yang terjadi, masalah, dan memang kayaknya ini perlu diseriusi begitu ya. Iya Pak. Ya. Jadi kalau dari Stefani sendiri
ketika ada siswa dikatakan tadi kurang antusias, nilai hasil belajar mereka menurun, kira-kira dari kira ada faktor yang mempengaruhi anak-anak ini menyebabkan mereka seperti itu? Ya Pak, jadi memang dalam pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan, ini kan saya sudah berusaha ya Pak. Iya. Jadi memang kalau dalam pembelajaran yang saya lakukan itu, saya berusaha ketika memberikan pembelajaran saya menyiapkan bahan ajar sih Pak. Iya. Tapi memang bahan ajar yang saya siapkan itu seperti PowerPoint. Baru saya sudah menggunakan WhatsApp. Jadi saya memanfaatkan teknologi ya. Jadi selain juga ada kan kalau di sekolah kami juga sudah ada buku-buku cetak ya Pak. Jadi saya juga menggunakan itu dan juga menggunakan PowerPoint sih. Karena memang sudah ada PowerPoint kan materi yang sudah disiapkan. Jadi saya tinggal men-share atau membagikan itu kepada peserta didik lewat grup WhatsApp mereka. Itu menurut saya hal yang sudah saya lakukan membantu mereka karena memang seringkali kan kalau di sekolah kami itu kalau ada keterbatasan dalam hal penyediaan buku misalnya, jadi itu yang saya akali. Jadi saya sudah mulai mempersiapkan bahan-bahan ajar yang dibuat di PowerPoint sih Pak. Itu yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran itu yang saya lakukan di kelas. Tapi sepertinya agak kurang menarik juga dari peserta didik sehingga seperti yang saya sampaikan tadi Pak, ada yang antusias ya, mungkin yang mereka yang memang niat dan suka belajar ya Pak, tapi untuk yang tidak terlalu mereka kurang antusias. Nah itu yang mempengaruhi sehingga mereka memperoleh nilai yang rendah Pak. Iya, itu dari saya. Seperti itu untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan ya. Apakah itu sudah yang terbaik atau belum ya, itu Pak ingin saya berdiskusi supaya kira-kira bagaimana mendapatkan ada jalan keluar ya Pak dari permasalahan yang sudah saya alami, karena itu menjadi kerinduan saya agar supaya seluruh peserta didik yang ada di kelas itu mereka semuanya berhasil ya Pak. Seperti itu. Iya. Jadi dia tadi memang ada ada upaya-upaya ya, begitu ya. Usaha Pak. Tadi katakan secara menggunakan media. Iya. Bahkan pun tadi ya bagaimana penyampaian materinya lewat media. Iya. Ada faktor-faktor pasti yang anak ini memiliki kurang antusias. Iya. Ya. Jadi penyebab mereka kurang antusias seperti itu. Iya, sepertinya kurang menyenangkan ya pembelajaran itu jika hanya memberikan materi itu lewat PowerPoint ya Pak. Ya mungkin mereka membutuhkan lebih agar supaya lebih antusias dalam pembelajaran seperti itu, karena yang sudah saya lakukan ketika saya berikan itu, tapi masih ada saja sih yang sepertinya kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan seperti itu Pak. Jadi kalau demikian Pak ini kan untuk ke depan ya. Iya. Berarti sudah kayak seperti berpikir begitu, rencana mungkin yang akan dilakukan, alternatif apa yang akan dibuat supaya mereka bisa ada antusias dalam belajar. Iya Pak, jadi memang saya sudah mulai berpikir ya. Iya. Ketika saya memberikan PowerPoint itu mereka kurang tertarik karena memang hanya dibagikan seperti itu. Saya sepertinya harus memperhatikan kebutuhan murid Pak. Iya. Jadi mungkin saya akan mempersiapkan pembelajaran dengan tentunya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu agar supaya saya bisa mengetahui murid-murid ini dia membutuhkan yang seperti apa. Karena kan kalau di PowerPoint itu ya mereka hanya melihat, tapi kalau misalkan saya mungkin menambah media atau misalnya menggunakan aplikasi apa di mana saya harus memperhatikan kebutuhan dari peserta didik. Misalnya ada yang suka mungkin untuk mendengarkan yang lewat
YouTube atau mendengarkan lewat audio atau video yang ada. Jadi mereka lebih antusias seperti itu. Jadi yang pertama tentunya saya harus memperhatikan dulu kesiapan belajar. Jadi kebutuhan murid itu seperti apa dan juga minat mereka di mana. Jadi saya harus tahu gaya belajar mereka seperti apa. Jadi saya harus tahu, oh ini yang visual, ini yang auditory, baru ini yang kinestetik. Sehingga saya boleh menyiapkan mungkin bahan-bahan atau bahan ajar yang di dalamnya media yang saya siapkan itu memenuhi ketiga kebutuhan itu, Pak. Sehingga mereka mampu untuk mengikuti pembelajaran dengan baik karena yang mereka butuhkan itu yang mereka dapatkan. Jadi tentunya saya harus menggunakan juga media ya. Jadi saya harus ada mempersiapkan video ataupun ada audio ataupun ada simulasi, Pak. Karena kalau saya kan pelajaran fisika, Pak. Jadi kalau dalam pembelajaran mungkin saya bisa melakukan pembelajaran jangan hanya lewat memberikan bahan ajar, tapi lebih kepada prakteknya ya. Jadi sehingga memenuhi untuk yang kinestetik itu mereka praktek. Kemudian kalau yang di auditory dan visual saya ingin berusaha untuk memberikan pembelajaran kepada mereka dengan memberikan misalnya simulasi, Pak. Jadi berbeda, yang tidak harus sama ya. Jadi kalau waktu yang sebelumnya kan saya memberikan materi satu kali semua. Jadi tidak memperhatikan kebutuhan dari peserta didik itu, Pak. Jadi itu yang saya pikirkan. Jadi saya harus menggunakan metode, bahkan model juga pembelajaran itu harus saya perhatikan ya. Tentunya saya harus memilih model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti menggunakan model discovery learning yang mereka itu yang menemukan sendiri ya, Pak. Baru yang boleh juga saya menggunakan yang model PBL yang problem based learning itu supaya kita berikan masalah kepada mereka dan saya berencana membuat LKPD dan mereka dituntun lewat LKPD. Ya, lembar kerja. Selanjutnya mereka melakukan sesuai tahapan-tahapan model pembelajaran. Jadi kalau seperti problem based learning, jadi ketika berikan masalah mereka menemukan juga solusi karena kan pembelajaran yang berdasarkan masalah. Jadi kita harus ada menemukan solusinya seperti apa. Jadi saya rasa saya harus memberikan pembelajaran model-model juga pembelajaran kepada mereka yang bervariasi supaya mereka betul-betul dapat mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi seperti itu, Pak, mulai dari memperhatikan media, baru metode juga yang akan saya perhatikan, bahkan menggunakan model yang bervariasi ya, dengan monoton seperti yang saya sampaikan kan hanya memberikan PowerPoint saja. Dan saya berpikir, Pak, saya lebih kepada saya ingin memberikan bahan ajar pada mereka. Memang waktu lalu kan saya sudah memberikan bahan ajar, tapi cuma di PowerPoint kan, Pak. Kalau saat ini saya berpikir saya akan memberikan bahan ajar yang saya buat sendiri, yang dibuat di Canva, Pak. Karena anak-anak sekarang kan sepertinya lebih tertarik ya dengan Canva. Mereka seperti sudah kenal, bahkan bisa untuk membuat di Canva. Oleh karena itu saya ingin membuat bahan ajar lewat Canva, jadi berbasis IT ya, Pak, supaya benar-benar mereka juga bisa menggunakan ya media yang sudah saya siapkan atau aplikasi yang saya siapkan itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan produk mereka saat ini ya, Pak. Karena kan mereka ini ya sudah sangat dekat dengan teknologi. Jadi kalau saya hanya memberikan lewat buku atau cuma PowerPoint saja yang saya bagikan, sepertinya mereka sudah biasa-biasa. Iya, sudah tidak menyenangkan lagi buat mereka. Sepertinya itu, Pak, yang bisa saya lakukan agar supaya pembelajaran itu bisa lebih aktif ya dan menyenangkan juga bagi peserta didik supaya mereka ada antusias ya dalam pembelajaran. Bahkan ingin juga, Pak, saya terpikir juga ingin membuat kuis interaktif, Pak. Ya, jadi ada kuis-kuis interaktif yang akan saya buat supaya mereka lebih tertarik. Jadi kan seperti ada games ya yang kita berikan kepada mereka. Memang ada aplikasinya, Pak. Saya boleh menggunakan lewat Kahoot
ataupun menggunakan lewat kuisis. Jadi itu yang terpikirkan ingin saya lakukan agar supaya mereka lebih antusias, dan ya saya berharap dengan seperti itu akan meningkatkan hasil belajar mereka ya Pak. Seperti itu Pak. Oke. Kalau lihat tadi ya, ada berapa ya usaha nanti akan lakukan ke depan dari melakukan asesmen awal ya. Iya. Baru itu diagnostiknya untuk melakukan menentukan gaya belajar siswa, minat siswa sendiri seperti apa. Baru nanti ada simulasi. Menggunakan media gitu. Baru pemanfaatan sumber juga tadi ya. Pemanfaatan sumber. Baru juga pembelajaran kekinian gitu ya. Pakai Canva. Pakai quiz, pakai kuisis, Kahoot. Jadi untuk prosesnya memang ini semacam memberikan suatu nuansa baru buat mereka ya Bu. Sehingga harapannya mereka bisa ada minat, mereka bisa bertambah dalam belajar, semangat, antusias dalam belajar. Ya karena memang sekarang kan sangat dekat sekali dengan teknologi, dengan aplikasi, dan sangat dengan media sifatnya interaktif yang dikatakan tadi. Jadi ini kan ada proses lain untuk nanti ketika digunakan ini untuk memastikan hasil belajar mereka tercapai, bisa maksimal atau tidak. Ikhlas seperti apa bisa mengukur keberhasilan ini? Apakah ada hal yang dilakukan? Ya tentunya ketika untuk mengukur jika ada keberhasilan, ya tentunya dalam proses pembelajaran kan kita sebagai guru ya perlu mempersiapkan tentunya rubrik penilaian ya Pak. Ya, jadi dan alangkah baiknya memang pembelajaran yang akan saya lakukan tersebut tentunya ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga dengan bantuan rubrik penilaian yang kita lakukan, mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan mereka capai semua ya Pak. Dan tentunya saya juga sebagai guru perlu untuk memberikan refleksi. Refleksi itu boleh kepada peserta didik, tentunya yang paling pokok juga itu ya Pak, memberikan refleksi pada peserta didik dan juga refleksi pendidik. Sehingga ketika mereka melakukan refleksi, mereka boleh mengungkapkan kira-kira apa yang perlu dikembangkan dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya berencana memberikan refleksi pada mereka lewat link Google Form Pak. Saya akan membuat link. Jadi saya bagikan refleksi tersebut pada mereka supaya bisa diisi ya karena kan boleh menggunakan handphone, dan tentunya dari hasil refleksi itu yang pastinya saya berharap mereka mampu secara jujur dan secara terbuka menyampaikan apa kira-kira jika masih ada kekurangan atau yang akan saya tingkatkan dalam pembelajaran berikut, supaya benar-benar ketika saya melakukan pembelajaran selanjutnya mereka mendapatkan pembelajaran yang mereka harapkan. Jadi berdasarkan itu Pak, sehingga akhirnya saya merasa pastinya tentunya ketika apalagi dengan menggunakan kuis atau Kahoot, jadi kan mereka lebih antusias kan mengikuti pembelajaran dan bisa mencapai tentunya hasil yang diharapkan, tentunya lewat asesmen yang akan diberikan kepada mereka, dibantu juga dengan rubrik penilaian ya Pak yang akan saya nilai mereka. Jadi ini nanti akan terkonfirmasi ya, Pak. Upaya dari ibu dan hasil dari siswa seperti apa respon. Sehingga nanti ke depan mesti akan tidak sampai situ ya, akan secara terus dievaluasi ya, keberhasilan dari apa yang dilakukan oleh ibu. Soalnya Bu, ini kan itu banyak ya kata gitu ya. Iya Pak. Upayakan apakah prosesnya ini bisa sendiri atau ada pihak yang ibu akan dilibatkan? Iya Pak. Jadi memang saya ingin melibatkan teman saya Pak. Ya memang kebetulan di sekolah saya ini kan ada guru fisika, dia itu ahli IT juga. Dia juga sebagai operator Pak. Jadi untuk bicara tentang aplikasi seperti ini dia sudah ahlinya. Jadi
saya akan memohon bantuan kepada dia agar supaya dapat membantu saya dalam mempersiapkan media-media pembelajaran atau aplikasi-aplikasi yang akan saya gunakan, sehingga tentunya lewat aplikasi atau simulasi yang saya buat, tentunya saya harapkan ada peningkatan ya dari hasil belajar peserta didik, karena saya sudah akan berusaha untuk memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi mereka, Pak. Seperti itu. Ya. Betul ya. Jadi proses ini memang akan ada kolaborasi dengan baik, karena ilmu yang dimiliki akan ditunjang oleh teman-teman yang lain, sehingga memastikan proses yang Ibu rencanakan, harapkan itu bisa terlaksana dengan baik, lancar. Karena kebetulan memang Bapak Octavianus Turangan, dia satu komunitas belajar Pak dengan saya. Iya. Sudah punya komunitas. Iya. Jadi saya akan berkolaborasi tentunya dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Seperti itu Pak. Oke. Jadi ini kan yang tergambar. Misalnya ke depan ini kan menjelang tahun baru ya. Iya Pak. Target misalnya apa yang disiapkan awalnya itu gitu untuk sekarang. Oh iya Pak. Targetnya seperti apa, tahapannya di waktu dekat ini apa? Ya tentunya Pak, karena ini juga sudah masuk ke semester yang baru ya Pak. Saya perlu merencanakan, jadi membuat perangkat pembelajaran yang tentunya saya akan menggunakan perangkat pembelajaran itu akan saya rancang sedemikian sehingga saya menggunakan media pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, bahkan menggunakan model pembelajaran Pak yang sesuai, ya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri Pak. Oke. Sebenarnya kan ini sudah, jadi ada proses ya. Iya Pak. Siap kita punya kedua rencana pembelajaran ya akan dibuat dalam bentuk modul ya paling tidak ya. Iya, modul aja. Memang sih akan tergambar situ semua ya. Iya Pak. Karena sebenarnya proses tadi itu akan tergambar situ. Iya. Sehingga itu jadi langkah awal ya. Baru sebenarnya ini kan banyak ya yang dilakukan. Hal apa yang akan dibuat, dukungan seperti apa yang Ibu akan upayakan dari pihak lain. Nah, sebenarnya keterlibatan guru-guru karena kan sudah terjawab tadi, seperti apa kira-kira komitmen Ibu untuk tetap memastikan proses ini bisa terlaksana dengan baik. Iya, baik Pak. Jadi tentunya seperti yang saya sampaikan, saya berkomitmen untuk melakukan atau merencanakan pembelajaran tentunya dengan maksimal. Tentunya ya saya akan memastikan jadi pembelajaran yang saya lakukan itu menggunakan media-media yang menunjang pembelajaran, seperti ada yang media-media interaktif ya Pak. Jadi menggunakan juga model-model pembelajaran. Namun tidak kalah pentingnya yang saya sampaikan yaitu memperhatikan kebutuhan peserta didik, jadi melakukan asesmen diagnostik itu tadi. Kemudian di terakhir itu Pak, penting sekali saya melakukan refleksi. Jadi saya harus berkomitmen untuk terus melakukan refleksi supaya ada gambaran bagaimana tindak lanjut pada proses pembelajaran saya ke depan selanjutnya. Seperti itu Pak. Dan saya berusaha tentunya ketika melakukan pembelajaran ini mereka murid itu lebih antusias dan hasil belajar mereka itu tentunya akan meningkat. Iya. Sepertinya kalau saya ikuti dari masalah yang dihadapi Ibu dan harapan untuk hasil belajar siswa, dan ini ya kita sudah siap apa yang dapat dilakukan dan komitmen dari Ibu ke depan, bisa ya saya juga optimis ya, optimis bahwa nanti kita dapat melaksanakan itu dengan baik dan siswa itu akan mungkin ya lebih responsif di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Ya, iya Pak. Gitu ya. Iya Pak. Iya benar. Gimana perasaannya sekarang? Ya tentunya rasa senang ya Pak, karena dari pembicaraan ini sepertinya saya sudah menemukan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi itu. Iya Pak. Lebih yakin lagi ya. Iya, dan tentunya saya akan berusaha untuk melaksanakan itu ya mulai besok. Tentunya saya akan berusaha supaya mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik. Oke, mantap, sudah bagus ya, untuk ke depan. Semoga proses pembelajaran nanti akan lebih maksimal,
akan lebih baik lagi, gitu ya. Mohon bimbingannya ya Pak untuk setelah proses saya melakukan harus. ini. Saya ingin juga ada masukan mungkin dari Bapak ketika perkembangan selanjutnya supaya lebih baik lagi ya ke depan. Ya, jelas kalau ada apa-apa lagi masalah atau apa yang dari kelas ya, ingat saya juga siap untuk membantu, mengkomunikasikan sehingga ada hal baru alternatif atau solusi ya. Iya, Seperti itu ya. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih untuk Dan bantuannya. sudah percaya untuk kita bisa sharing bersama. Iya. Ya. Oke. Terima kasih. Sukses ya. Iya. Semangat terus. Semangat Pak. Sukses untuk anak-anak. Iya. Juga Siap Pak. kan. Selamat Selamat- siang Pak. ya, Permisi selamat ya. siang, iya. Iya. Ya, mari minum dulu. Iya. Ada. Oh iya. Ya, Pak Adi, Ya, Bu. gimana perasaan sudah melakukan praktek coaching tadi? Praktek coaching tadi saya rasa berlangsung secara alami, terbuka, dalam suasana penuh persahabatan begitu ya, senang ya. Ya, saya mengerti juga tadi seperti itu. Ya, jadi suasananya nyaman. Lalu kompetensi apa yang menurut Bapak sudah Bapak terapkan tadi dalam proses coaching? Iya, seperti yang di awal tadi sebelum proses ya, saya ingin mengembangkan proses coaching ini lewat bagaimana bisa menunjukkan kehadiran penuh kepada coach. Ya, perhatian baik apa yang disampaikan lewat apa juga yang hendak saya sampaikan yang didengarkan dari coach, tidak terganggu dengan hal-hal yang lain, yang saya bisa fokus sehingga di situ karena situlah kunci bagi coach pada coach untuk bisa secara leluasa untuk menyampaikan bahkan mengeksplor akan dirinya itu ya. Di samping juga ya melihat keterampilan yang berbobot gitu. Ini memang saya amati juga memang sudah seperti itu. Jadi Bapak memang walaupun mungkin ada hal-hal yang dipikirkan, tapi saat melakukan coaching memang saya perhatikan memang benar-benar fokus kepada coaching dan bagaimana memunculkan potensi-potensi yang dia miliki sehingga juga ada langkah-langkah yang akan dia tempuh untuk bisa memperbaiki atau menemukan solusi dari permasalahannya. Saya perhatikan juga memang Pak Adi sudah menerapkan alur Tirta, mulai dari menemukan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian bagaimana dia merencanakan aksi untuk bisa memperbaiki masalahnya, dan bagaimana juga dia memiliki komitmen dalam tanggung jawab untuk melaksanakannya. Seperti itu yang saya amati tadi ya. Jadi secara keseluruhan sudah berjalan dengan sangat baik proses coaching yang Pak Adi lakukan tadi. Nah, apakah masih ada kompetensi lainnya yang ingin Bapak Adi kembangkan dalam proses coaching? Memang tetap ya ada hal yang saya rasa juga perlu untuk dikembangkan. Perlu lagi ya menyadar juga ya kehadiran penuh memang ya berusaha tadi agak sulit menghadirkan kehadiran penuh, tapi berusaha untuk bisa karena ya kondisi yang di hati sekarang agak sulit ya, tapi bolehlah. Bagaimana nanti bisa mendengarkan secara aktif disampaikan oleh coach. Baru nanti memang perlu lagi bagi saya menyadari ya masih perlu juga
menggali, mengasah bagaimana cara untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memang langsung dipahami oleh coach itu sendiri, sehingga bisa cepat untuk memikirkan. Hanya setiap bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat mengarahkan, dipahami secara jelas oleh coach, sehingga yang bersangkutan nanti akan lebih responsif ya, seperti itu. Jadi tetap ya, saya pikir walaupun yang saya ingin capai tadi memang ada kepuasan, tapi saya pikir itu perlu lagi diasah lebih lanjut. Gitu. Memang seperti itu ya, kita tidak boleh cepat puas supaya kita terus belajar ya untuk lebih baik dan lebih baik lagi ya. Semangat ya Pak Adi untuk kita sama-sama berusaha lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugas kita. Oke. Terima kasih Bu untuk pesannya, masukan-masukannya. Kita ketemu lagi ya Pak Adi. Oke, terima kasih.